دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وهي الشهادتان كعيدة الإيمان والصوم والصلاة وحج والزكاة. Hai, jumpa kembali bersama saya Surya Indra Winata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para sahabat Tafiz, kali ini kita berjumpa di video yang kedua dari konten kami, yaitu The Tahfidz Challenge, yang insya Allah di perjumpaan kita kali ini kita akan memulai jalan-jalan ya. Nah, jalan-jalan di sini apa? Ya, tentunya jalan-jalan di sini kita akan mencari peserta. Ya, peserta apa? Tantangan untuk hafalan. Dan tentunya tidak hanya hafalan ya, sobat Tahfidz. Nah, hafalan di sini kita akan menilai juga dari sisi tajwidnya ya, atau makhrajul huruf dalam pembacaan Al-Qur'anul Karim tersebut ya. Jadi buat para sahabat Tahfidz, ketika Anda memang salah seorang sebagai hafiz atau hafizoh, nah kira-kira apakah ilmu tajwidnya sudah benar atau tidak ya. Nah, untuk itu nanti kita akan menilai dari sisi tantangannya dari kami ya. Nah, insya Allah di kesempatan kali ini sahabat Tahfidz, kita akan mendatangi beberapa pondok pesantren, yaitu rumah tahfidz di sekitaran Kabupaten Tangerang ya. Dan kita akan mengambil beberapa peserta, akan kita tantang seputar surah-surah juz amma ya, dan juga kita akan memberikan tantangan dari sisi hukum ilmu tajwidnya sendiri ya. Untuk itu bersama rekan-rekan dari The Tahfidz Challenge, kita akan memulai jalan-jalan di sekitaran Kabupaten Tangerang dan kota. Nah, sahabat Tahfidz ya, jangan kemana-mana, ikuti jalan-jalan kami di kesempatan kali ini ya. Jadi tetap stay tune, yuk cekidot. Oke, sahabat Tahfidz, gimana bro, udah siap? Oke pemirsa, sebelum kita berangkat nih, kru-kru atau rekan-rekan kita lagi persiapan peralatan ya, untuk cari peserta dalam tantangan kali ini di pondok-pondok pesantren ya. Nah ini banner ya, banner, yaitu nanti kita pasang di belakang para peserta, yang tentunya akan kita pilih beberapa. Oke, siap bro, bawa ke mobil ya. Oke, biasa pemirsa, wanita itu kalau udah persiapan lamanya minta ampun ya. Nah ini seperti ini ya, rekan saya ini masih pada bersiap-siap diri juga ya, masih pada bersolek. Oke, di sini kita ada persiapan untuk tim manajemen juga, yaitu saya akan memperkenalkan. Di sini ada Bunda Heni ya. Ada Bunda Heni yang lagi nemenin. Oke Dewi, Safira sudah siap? Siap. Untuk jalan-jalan kali ini ya? Siap. Bunda, gimana, siap? Siap. Oke ya. Oke, sahabat Tahfidz, kita akan mulai dari masuk mobil ya, untuk persiapan dan berangkat. Pemirsa, persiapan kita alhamdulillah sudah 100% ya. Jadi yuk kita siap-siap untuk berangkat. Sahabat Tahfidz, kita sudah berada di sekitaran perumahan Citra ya, Citra Tangerang, Banten. Nah, di sini kita akan coba mencari beberapa kategori peserta yang akan kita tantang seputaran hafalan dalam Al-Qur'anul Karim ya. Gimana yang di pondok? Yang punya itunya, pengelola pondoknya belum, nggak bisa lagi keluar. Apa namanya? Pondok sahabat Tahfidz ya, pemirsa, kita masuk ke salah satu pondok pesantren di kawasan Kelapa II, Tangerang ya. Nah, di sini
ternyata kita belum bisa masuk ya, dikarenakan posisi yang punya pondok pesantrennya kebetulan memang tidak ada ya. Jadi kita coba untuk pilih cari lokasi lain ya, pondok pesantren lain masih di seputaran Kabupaten Tangerang ya. Oke, tetap stay tune di channel The Tahfidz Challenge. Beb, gimana rasa baksonya? Enak banget, ajib banget. Soal tempat makan yang enak dan lezat, sudah so pasti ajib deh pokoknya. Ini dia, Ajib Coffee and Milk. Selain menawarkan menu andalan yang mantul, yaitu bakso ajib dan nasi ajib spesial. Kalau bakso ini ya favorit banget. Soalnya dari segi teksturnya lembut, dagingnya juga berasa, rempahnya, ladanya, aromanya enak banget, nggak amis gitu. Ya. Ajib Coffee and Milk juga menyediakan berbagai menu makan dan minuman yang lengkap seperti Indomie Carbonara Smoked Beef, bakso aci komplit, nasi ayam geprek mozzarella, aneka cemilan, roti zoom jumbo Jomi Bakery, roti bakar keju susu, roti bakar koko crunchy ice cream, mendoan tempe, gehu pedas, pisang goreng keju, aneka minuman, es campur spesial, choc cheese bing, milk cheese bubble, ice blend red velvet, dan masih banyak aneka minuman dan cemilan lainnya. Lokasi gedung strategis dengan area parkir yang luas, fasilitas ruang makan yang nyaman, dan bernuansa klasik dengan dekorasi yang menarik untuk makan bersama pasangan, keluarga, maupun partner bisnis Anda. Free wifi dengan akses unlimited. Pesan antar di 0813 1688 3517 by Ajib Delivery Food. Isinya banyak, beda dari yang lain. Ada nangka, pokoknya macam-macam, lembut. Rasanya juga manis, enak. Pokoknya saya suka di sini. Pokoknya buat ibu-ibu yang mau arisan, yang mau kumpul-kumpul, di sini campurnya enak, rekomen banget. Boleh dicoba. Saya suka bolunya ya, teksturnya lembut. Terus kalau di sini nongkrong gitu, biasanya minum itu, sukanya coco cheese. Apa cheese bikin? Rasanya coklatnya enak. Teksturnya lebih lembut, terus apa ya, nggak bikin seret kayak gitu. Jadi kalau anak-anak lebih suka ya makan itu roti. Alhamdulillah sini banyak orang yang cocok dengan bakso uratnya, bakso urat, bakso ajib, bakso aci, dan sambal mentah. Nah, itu menu andalan di Ajib itu. Di kelebihan bakso Ajib ini semuanya kita produksi sendiri tanpa pengawet, dan itu asli dari bakso daging sapi, dan mie-nya pun kita produksi sendiri. Jadi insya Allah untuk kehigienisannya insya Allah dijamin higienis dan tidak membahayakan karena tanpa pengawet. Ya, ada nasi goreng, ada ayam goreng kalasan, yang semua makanan itu serba ada lalapnya deh gitu, makanan Sunda gitu. Ada juga macam-macam mie, roti bakar, pisang bakar, terus ada minuman sehat, minuman empon-empon. Jadi kalau sekarang kan musim virus corona, jadi kita ada suguhkan minuman empon-empon, roti jumbo. Jadi roti jumbo ini sekarang itu kan musim zoom ya, zoom. Jadi anak-anak itu sambil menemani ambil zoom itu makan roti ini gitu. Jadi roti ini konsepnya sama, tanpa pengawet gitu. Jadi di sini pertama kali kita adakan roti sehat tanpa pengawet dan harganya terjangkau insya Allah gitu. Oh iya, pertama kali pembukaan itu ada Bang Kilil itu datang pernah mendoakan dan mencicipi resepnya. Bang Kililnya kemarin itu puas lah dengan bakso, terutama yang dia cicipi itu bakso aci dan bakso ajib.
Ayo, ajak segenap keluarga, teman dekat dan partner bisnis Anda berkunjung di Ajib Coffee and Milk untuk merasakan sensasi makan yang halalan toyiban dengan rasa yang ajib di Jalan Raya Utama Bundaran 1 Citra Raya, Blok F1 nomor 45R, Cikupa, Tangerang, Banten. Oke, sahabat Tapits, kita sudah sampai di salah satu daerah di Kabupaten Tangerang, yaitu di daerah Kampung Tegal ya. Nah, di sini kita akan coba berkoordinasi di salah satu Tapits, yaitu Jami Al-Hikmah ya. Oke, begitu kita coba berkoordinasi dengan pemilik rumah Tapits Jami Al-Hikmah. Dengan Bapak siapa? Pak Didi ya, sedang sepi dan tidak ada kegiatan ya. Betul, karena gini, setiap minggu dulu tuh ada kegiatan, walaupun gak ada kegiatan, anggota pasti standby. Karena dulu tuh di sini. Berarti untuk santri di sini tuh pulang pergi ya, tidak ada yang mukim seperti itu. Kalau santri di sini ya berdasarkan kegiatan aja. Oh begitu. Hari itu, jam itu datang, selesai. Oke, Pak Didi ini kira-kira ada dari anak, putra atau putri yang memang bisa kita coba nih untuk kita tantang. Oh gitu. Apa saya saudara tahu gitu. Ya kalau karena saya belum nggak mengikuti pengajian secara langsung, karena ada gurunya langsung. Oh gitu. Nah, kemarin ini baru pertemuan ke-3 ke-4 gitu ya pengajian. Pengajian itu baru sebatas pengajian menyampaikan gitu. Tajwid belum ada sampai ya ke surat-surat gitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Didi atas waktunya. Kita mohon pamit dulu ya. Oke, sayang sekali di kesempatan kali ini di tempat yang kedua ya. Ternyata kita mengalami kendala juga dari sisi lingkungan dan juga suasana kali ya. Karena memang dalam keadaan seperti ini ya, masih di masa-masanya pandemi COVID-19 ini, mungkin memang kebanyakan dari sisi kegiatan itu diliburkan ya, dan kebetulan di sini pun ternyata para santri-santrinya juga tidak ada kegiatan alias libur. Jadi untuk itu kita akan coba cari tempat lainnya. Jadi untuk itu yuk tetap stay tune dan ikuti perjalanan kita yang berikutnya. Oke pemirsa, sahabat Tapits, ternyata di daerah apa tadi ini ya? Kelapa Dua Curug ya, ini masih daerah Curug Kabupaten Tangerang ini. Kalau nggak salah tadi rumah Tapits Al-Hikmah ya. Al-Hikmah ya kalau nggak salah ya. Ya ternyata di sini pun kegiatan sedang diliburkan ya. Jadi kita tetap tidak berputus asa untuk cari lokasi lain ya. Dan mudah-mudahan untuk hari ini kita akan dapat peserta ya. Jadi tetap doakan kami ya untuk suksesnya perjalanan kita dalam mencari peserta. Baik sahabat Tapits, tetap stay tune, pantang di channelnya The Tapits Challenge. Oke? Toko busana yang lengkap dan terjangkau. Ini dia referensi tepat untuk Anda, Toko Rohman Fashion. Selain lokasinya yang strategis, yaitu di Bundaran 2 Jalan Utama kawasan Citra Raya, Rohman Fashion menjual berbagai jenis pakaian yang berkualitas impor, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, seperti berbagai jenis kemeja yang modis dan stylish, jaket, sweater, jas kantor, tas ransel, tas sekolah, busana muslim pria dan wanita,
seragam sekolah, t-shirt, dan masih banyak yang lainnya. Ayo kunjungi segera toko busana Rohman Fashion untuk melengkapi kebutuhan penampilan Anda dan keluarga agar tampil modis dan trendy dengan kualitas impor hanya di Rohman Fashion, Jalan Utama Citra Raya, Blok F1 nomor 10R, Bundaran 2 Cikupa, Tangerang, Banten. Pitch, sepertinya untuk di kesempatan kali ini kita sudah berputar-putar ya di sekitaran perumahan Taman Citra Raya, Cikupa, Tangerang, Banten, dan ternyata memang kendala kita di kesempatan hari ini yaitu banyak sekali ya pondok pesantren atau rumah tahfidz yang diliburkan atau tidak ada kegiatan. Nah, kemudian ada juga satu daerah atau satu pondok pesantren itu kebetulan pemilik dari yayasan tersebut atau pondok pesantren tersebut itu tidak ada di tempat. Nah, jadi kita cari-cari aja di sekitar taman Taman Raya Citra Raya ya. Nah, sepertinya saya lihat di sini banyak sekali ya putra-putri yang sedang bermain-main dan juga sepertinya saya lihat ada yang sedang berbincang-bincang, kayaknya sih berdiskusi apa ya. Nah, mudah-mudahan nih kita coba untuk menjadi salah satu peserta dadakan kita ya di kesempatan kali ini. Kita langsung aja samperin yuk. Assalamualaikum Pak. Ini ngomong-ngomong kalau boleh kami tahu sedang apa nih berdua nih? Alhamdulillah biasanya kami di sini setiap sore mengajak santri untuk murojaah hafalan gitu supaya di taman ini mendapatkan sejukan ketika menghafal, kita mengulang hafalannya. Oke, nah kebetulan sekali nih ya para sahabat Hafiz. Nah, ini boleh saya tahu namanya siapa Pak? Saya dengan Ja'far Sidik. Oke, Pak Ja'far nih kira-kira ini adik ini siapa nih Pak? Adik ini adalah santri saya yang bernama Muhammad Samir Hisam. Assalamualaikum, adik namanya Samir ya? Ya, nama saya Samir. Apa kabar dek? Baik, alhamdulillah. Kalau boleh abang tahu lagi ngapain di sini nih? Lagi murojaah. Lagi murojaah. Kenapa kok milih di tempat seperti ini, di taman seperti itu? Karena suasananya itu sejuk dan asri. Oke, ini perkenalkan dulu, saya Bang Indra dari The Tahfidz Challenge ya. Saya di sini akan buat tantangan buat Samir seputar hafalan tentang Al-Qur'an. Siap ya? Sip. Oke. Abang akan berikan 5 pertanyaan buat Samir. Yang pertama, ada berapakah jumlah surah dalam Al-Qur'anul Karim? Ada 114 surah. Oke, ada 114 surah ya. Nomor 1, Samir, oke ya. Pertanyaan yang kedua. Terjemahan dari surah apakah nih ya? Dan ayat keberapa? Berikut ini, abang bacain ya. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia,
dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Kemudian, dan katakanlah, Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki atau beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum di sini ya, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Ayat yang berikutnya, sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Bisa dimengerti? Nah, kira-kira terjemahan tersebut dari surah apa dan ayat yang keberapa? Surah Al-Kahfi ayat 28 sampai 30. 3 ayat ya. Oke. Nomor 2 sudah, masih ada 3 lagi. Siap ya? Ya, siap. Oke. Baik, untuk soal yang ketiga. Surah apakah dan ayat yang keberapa? Berikut ini Abang bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma mana'an nasa ay yu'minu iz ja'ahum huda wa yastaghfiru rabbahum illa attatiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul azabu kubla. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ أَفَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. Oke, sudah mengerti? Nah, jawabannya apa nih kira-kira? Surah Al-Kahfi ayat 55 sampai 62. Yakin? Yakin. Oke, insya Allah ya. Pemirsa, sudah 3 pertanyaan dijawab oleh adik kita Samir ya. Nah, masih ada 2 pertanyaan lagi. Siap ya? Siap. Oke. Pertanyaan yang keempat yaitu bacakan surah yang ke-56 dalam Al-Qur'anul Karim. Siap? Oke, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin naim sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah
متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. Oke, cukup. Ini kepanjangan ya. Oke, luar biasa subhanallah ya. Itu pertanyaan yang keempat. Dijawabnya kepanjangan tapi itu sempurna insyaallah ya. Dan siap untuk pertanyaan yang terakhir? Oke, yang terakhir pertanyaannya seputar ilmu tajwid. Siap ya? Siap. Nah, yang kelima ini menurut hukum tajwid dalam Al-Qur'anul Karim ada satu hukum pembacaan yang disebut himalah. Ya. Nah, kira-kira surah apa dan ayat yang keberapa untuk himalah itu? Al-Hud ayat 41. Bisa dibacakan surahnya? Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ya, baik mungkin saya rasa cukup. Ini luar biasa ya. Kira Pak Ustadz saya mau tanya sedikit nih. Samir ini kelihatannya memang sangat fasih dan hafalannya juga cukup luar biasa. Ini metode dan juga konsep pengajarannya seperti apa sih Pak Ustadz? Alhamdulillah selama ini saya mengajarkan Samir ini metodenya sebenarnya untuk menghafal itu metode yang paling bagus adalah mengulang, banyak mengulang. Jadi metode yang saya ajarkan ke Samir inilah terus mengulang lebih banyak. Jadi tiap sore kita ke taman, cari taman yang suasananya sejuk, adem untuk mengulang hafalan saja gitu. Oke, luar biasa nih Pak Ustadz juga ya. Saya banyak terima kasih Pak Ustadz atas waktunya Samir ya. Jadi untuk penilaian nanti kita ada tim juri sendiri yang insya Allah kami akan beritahukan ya melalui handphone. Nanti boleh memberikan nomor handphonenya ya. Baik, insya Allah. Samir boleh ya kita minta nomor handphonenya ya. Iya boleh lah. Oke, segitu saja. Mohon pamit Pak Ustadz, Samir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung cari kelengkapan busana baby kesayangan? Udah gitu kesulitan mencari kado yang istimewa untuk si buah hati? Nggak usah sulit atau bingung. Jomi Fashion dan Sandi Kado jawabannya. Selain harganya murah, kualitas barangnya pun nggak kalah, lengkap lagi. Jomi Fashion dan Sandi Kado menjual perlengkapan baju baby dan anak terlengkap dan berkualitas, serta menjual berbagai jenis kado untuk buah hati kesayangan Anda, seperti berbagai jenis boneka, aneka jam, tas anak, aksesoris anak, aneka mainan, souvenir anak, perlengkapan baju bayi, gaun ulang tahun, t-shirt anak, celana jeans anak, busana muslim anak, dan lain-lain. Kunjungi segera Jomi Fashion dan Sandi Kado untuk menyenangkan buah hati tercinta Anda di Jalan Raya Citra Raya, Blok F1 nomor 11K, Cikupa, Tangerang, Banten. Kontak person 0813 1688 3517. Ramai karena murah, senang karena mutu. Nyampe ya. Lanjut ya, lanjut yang ketiga. Bacaan surah yang ke-56 dalam Al-Quran Nur Karim jawabannya? Tahu.
menurut hukum tajwid dalam Al-Quran ada hukum pembacaan yang disebut imalah. Dalam surah apakah dan ayat keberapakah imalah ditempatkan? Di sekolah belum nyampe kayak gitu sih. Belum nyampe juga di sana ya. Untuk selanjutnya penilaianan nanti dari kami nanti akan saya kabarin Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan adik juga bisa mendapatkan ada sedikit dari rasa terima kasih kita udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya kita kenalan dulu biar kita lebih akrab. Oke ya. Oke, namanya siapa? Rafa Devan Palevi. Dipanggilnya? Rafa. Oke. Sebelum saya menyampaikan beberapa pertanyaan ya. Jadi ada hal yang ingin ditanyakan ya. Oke. Siap? Siap. Oke. Pertanyaan pertama yaitu ada berapakah jumlah surat dalam Al-Qur'anul Karim? 114. Ya. Oke, itu pertanyaan pertama. Oke, selanjutnya ya. Oke. Mungkin tahu nggak dengan ayat yang ini nih? Tahu ya? Oke, belum tahu. Oke. Ada beberapa hal lagi yang coba kita berikan. Coba kita cek lagi ya. Wah, hilang. Coba kita tanyakan lagi. Menurut hukum tajwid dalam Al-Quran ada satu hukum pembacaan yang disebut himalah. Dalam surat apakah dan ayat keberapakah himalah itu ditempatkan? Nggak tahu. Oke. Yaudah. Terakhir, coba kita tantang si adenya ini untuk membacakan sebuah surat. Surat apa yang hafal? Abasa. Abasa. Oke. Sampai 30 doang. Sampai 30. Oke, nggak apa-apa. Coba tolong dibacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakkar aw yazakkar fatanfa'u dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasaddaq wa ma 'alaika alla yazakkar wa amma man ja'aka yas'ab wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tazkirah faman syaa zakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfah khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu fa'akbarah summa idza sya'a ansyarah kalla lamma yaqdima amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabab summa syaqaqnal arda syaqqab fa'ambatna fiha habba wa inabahu wa qatba wa zaitunan wa nakhla wa hada'iqa gulba sadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Luar biasa adanya ini sudah bisa menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan nanti diperlancar lagi biar menambah wawasan lagi. Oke. Baik, saya wawancara Bapak. Oke. Sini aja. Baik, terima kasih Bapak. Dengan Bapak siapa, Pak? Triyono Widodo. Oke, Pak. Dengan adanya kegiatan Tahfidz Challenge yang memberikan suatu tantangan ya, barangkali dengan tantangan ini membuat semangat dan support ya dari anak-anak dan harapan sebagai orang tua.
harapan sebagai orang tua baik untuk ke kami ya maupun pesan dan keinginan daripada orang tua sendiri agar anak ini lebih semangat lagi dalam memahami pelajaran dan agama Islam ini apa Pak kira-kira Pak? Saya pikir saya karena mungkin ya kalau diajarin secara pribadi itu agak apa namanya ya, kalau anak biasanya lebih nurut ke orang lain. Jadi ya saya ikutin ke istilahnya sekolah-sekolah Islam. Dia kan kebetulan dia sekolahnya di sekolah Islam, terus tiap harinya itu saya ikutin ke ngaji buat hafalan, buat pokoknya yang intinya yang buat menambah wawasan buat mengenai tentang Islam lah kayak gitu. Jadi biar nanti apa namanya kedepannya itu bisa lebih bagus lagi. Harapan kami seperti itu. Untuk harapan Bapak kepada pihak lain ya, ini alhamdulillah anak Bapak ya cukup bagus ya Pak ya, baik dari secara apalah, dari keberaniannya ya, mentalnya kita tanya juga tidak canggung ya. Harapan Bapak untuk ke depan khususnya untuk anak-anak yang lain bagaimana Pak? Ya sebenarnya sih kalau kita sih mungkin ya seperti kalau harapan kita sih selalu apa namanya yang hal-hal yang baik ya Pak ya. Cuman mungkin namanya kita tetap semua itu ada keterbatasan gitu Pak ya. Jadi kalau harapan saya juga pokoknya jadi generasi muda yang lain umumnya itu pokoknya biar istilahnya karena kita di sini kan lingkungan sebagian besar itu mayoritas agama Islam ya, kita bisa harapan kita bisa memahami benar jadi ini lingkungan apa namanya Pak ya? Villa Tangerang Elok. Iya. Alamat lengkapnya Pak? Villa Tangerang Elok, Kuta Jaya, Kecamatan Pasar Kemis. Iya. Masih Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang ya Pak. Oke. Jadi untuk ke kami sendiri Pak, tapi challenge Pak, mungkin ada kritikan atau pesan kesan ke kami Pak untuk kami sendiri Pak. Ya teruslah istilahnya seperti tahfiz silen itu teruslah seperti ini terus, jadi biar untuk apa namanya setidaknya untuk mengetes istilahnya melatih mental anak-anak itu biar lebih maju dan lebih maju Pak. Jadi bagus yang dilakukan Bapak gini, jadi untuk anak-anak mudanya, anak-anak kecilnya gitu supaya biar bertambah wawasan terus Pak. Seperti itu Pak. Jadi dari kita ini kalau tape challenge oke, berarti tape challenge oke. Ayo Pak, kita sama-sama Pak. Tape challenge oke. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, akhirnya selesai juga tantangan tahfiz challenge kepada adik-adik kita yang ada di samping ini. Semoga adik-adik yang di luar sana nantikan kehadiran kami. Sahabat tahfiz challenge, hari ini kita sudah ketemu dengan Ustazah dan adiknya. Coba kita sapa dulu terlebih dahulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ingin berkenalan dulu ya. Mungkin adiknya namanya siapa deh? Naila. Oke, dan Bu Ustazah namanya? Bu Yayet. Oke, terima kasih. Saya ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada adiknya. Mungkin nanti bisa dijawab ya Adek ya. Ada berapakah jumlah surat dalam Al-Qur'anul Karim? 114 surat. Oke, terima kasih. Jawabannya tepat sekali. Selanjutnya yaitu menurut hukum tajwid dalam Al-Qur'an ada satu hukum bacaan yang disebut imalah. Dalam surah apakah dan ayat yang keberapakah imalah itu ditempatkan? Surat Hud ayat 41. Oke, baik. Nah, selanjutnya yaitu bisa tolong dibacakan surat Al-Ikhlas dari ayat 1 sampai selesai. Oke, silakan. Oke, baik, terima kasih. Oke, sahabat tahfiz challenge dimanapun Anda berada, baru saja kita telah mewawancarai atau kita memberikan challenge kepada adiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz.
Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Perkenalkan diri Pak Ustadz. Kami dari Tafidz Jalan. Kebetulan kami keliling-keliling di sini. Kami melihat dari kejauhan ada peserta, ada Pak Ustadz. Kami pikir ini salah satu kegiatan ekstrakurikuler atau di luar ya, di luar sekolah ya, untuk refreshing barangkali ya. Benarkah begitu Pak Ustadz? Iya, benar sekali. Oke, kita kenalan dulu dengan Pak Ustadz. Siapa Pak Ustadz? Perkenalkan, nama saya Ahmad Sirojudin, biasa dipanggilnya Pak Siroj. Oke, siap. Makasih. Begini Pak Ustadz, kehadiran dan kedatangan kami di sini adalah sesuai dengan nama kami ya, Tafidz Jalan. Kami mau mencoba mengadakan tantangan Pak Ustadz kepada santri-santri Pak Ustadz yang ada, dan mudah-mudahan Pak Ustadz mengizinkan gitu Pak Ustadz. Boleh. Kebetulan hari ini kita lagi ada kajian outdoor. Oke. Untuk beberapa hari, jadi pas untuk diuji coba mungkin untuk Tafidz Jalan. Boleh, baik. Untuk itu Pak Ustadz, karena kami barangkali belum tahu dengan santrinya boleh Pak Ustadz dipanggil ke sini? Ajak ke sini untuk langsung kita adakan tantangannya. Sore hari ini kebetulan kita sudah ketemu dengan salah satu peserta yang akan kita tantang ya. Nah, untuk itu sebelum kita adakan tantangan tentunya ada beberapa pertanyaan yang sudah kami siapkan dan akan kita sampaikan ke peserta. Untuk ini Pak Ustadz kebetulan kita pertanyaan sudah ada dari kita ya Pak Ustadz ya. Mungkin untuk Pak Ustadz pendamping daripada peserta, nanti sekiranya memang ada yang perlu dijelaskan atau nanti sambil kitinnya ya Pak Ustadz ya. Yang jelas ini dari kami sendiri sudah ada pertanyaan ya. Oke Pak Ustadz ya, nggak apa-apa ya? Ya, siap. Oke ya, siap. Baik ya, sahabat Tafidz Jalan, langsung saja kita lakukan adakah suatu beberapa tantangan, di mana tantangan ini ada 5 pertanyaan. Untuk itu kepada peserta sebelumnya kita tahu namanya dulu ya, perkenalkan dulu namanya dan apakah adik siap ya kita adakan pertanyaan ya. Dan bagaimana dek untuk namanya siapa dek namanya? Roxelana. Oke, namanya Selana ya. Baiklah, untuk menyingkat waktu langsung saja ya kita adakan pertanyaan. Pertanyaan pertama, ada berapakah jumlah surah dalam Al-Quranul Karim? Silakan dijawab. 114 surah. 14 surah ya. Jawabannya adalah 114 surah. Dan jawaban yang pertama adalah benar, Ustaz. Oke ya. Pertanyaan kedua, coba bacakan surah yang ke-56 dalam Al-Quran Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah hafizatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wabisatil lupa. Surah apa itu, Dek? Surah Qari'ah. Surah apa? Surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah, ya. Surah Al-Waqi'ah jawabannya benar ya. Yang selanjutnya menurut hukum tajwid dalam Al-Qur'an ada satu hukum pembacaan yang disebut imalah dalam surah apakah dan ayat yang keberapa imalah itu ditempatkan? Surah Hud ayat 41. Alhamdulillah, surat Hud ayat 41. Jawabannya adalah benar. Untuk pertanyaan berikutnya adalah coba dibacakan dengan lagu ya, nada surah Al-Fatihah dengan tepat, jelas dan seperti Pak Ustadz itu Korea tilawahnya lah ya, surah Al-Fatihah coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Pak Ustadz dan siapa tadi Neng namanya? Roxel. Pak Ustadz dan Neng Roxel pesertanya ya.
Untuk jawabannya nanti yang mana yang benar yang salah nanti akan kita sampaikan ya Pak Ustadz. Tapi yang jelas ada beberapa hal pertanyaan hampir semua bagus. Baik, terima kasih ya Dek ya. Terima kasih ya Pak Ustadz. Insya Allah nanti akan disampaikan berikutnya terkait masalah mudah-mudahan ada jadi pemenang. Makasih ya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih sahabat Tapik Challenge di mana saja berada. Ini kita sudah bertemu, kita kenalan dulu dengan Pak Ustadz dan tentunya ya Ustadz kami dari Tapik Challenge di mana Tapik Challenge ini melakukan program ya untuk memberikan tantangan sejauh mana murid-murid atau pecinta Al-Quran ya yang kita pertanyakan ya daripada Al-Quran. Untuk itu apakah Ibu bersedia? Insyaallah bersedia. Oh, kalau begitu kita kenalan dulu nih. Bu Ustadz dengan Bu Ustadz siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mulyana dari guru Dahrul Tahfiz Rahma. Oke, baik, terima kasih Ibu Ustazah ya. Dengan Neng sendiri siapa nih namanya deh? Saya Azalana. Oke, sip, baik. Makasih ya, Ustadz. Kita langsung aja. Kebetulan saya membawa salah satu kru di Jalan ya, yang akan memberikan satu pertanyaan kepada adiknya. Untuk itu kita jangan tegang, kita biasa saja ya. Mudah-mudahan nanti pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat kami Jalan bisa dijawab oleh adik. Dan itu silakan kepada Neng Jera untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang membuatnya? Ini saya mau ngasih pertanyaan nih. Bacakan surah Al-Lahab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Yasla narun dhamma ada berapakah jumlah surah dalam Al-Qur'anul Karim? 14 surah. Oke, baik. Makasih ya Bu Ustazah dalam partisipasinya kasih challenge ini ya, maaf mengganggu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik, Ibu Ustazah. Saya dari sahabat Tahfiz Challenge ingin coba membuat tantangan kepada adiknya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Sebelumnya saya ingin menanyakan dulu nama adiknya siapa? Kansa. Kalau Ibu Ustazahnya? Sumi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan, tapi nanti tolong dijawab ya. Ada berapakah jumlah surat dalam Al-Qur'anul Karim? 114 surat. Oke, tepat sekali ya, benar. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan, menurut hukum tajwid dalam Al-Quran ada satu hukum pembacaan yang disebut himalah. Dalam surah apakah dan ayat berapakah himalah itu ditempatkan? Surat Hud ayat 41. Oke. Selanjutnya yaitu coba tolong bacakan surat Al-Fil dari 1 sampai selesai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbika bika ashabul fil. Alam yajidka lahum ka asafim ma'kul.
Arsalamun salaihimul Udah. Gini nih. Oke, ganti. Iya. Gini pokoknya. Gini nih. Dianya nggak hafal. Anasir ya. Anasar apa enggak? Jaza Nasrullah. Anas saja Anas. Ya udah. Jangan apa-apa. Yang hafal. Yang hafal aja, yang apa-apa. Yang hafal aja. Tanya aja. Surat apa? Yang apa? Ikhlas. Ayo. Ya udah ya. Ya. Udah lu bacain lagi, Bang. Ya, langsung aja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Itulah sahabat Tahfiz dimanapun Anda berada, di sore hari ini telah ditemui adiknya dan Bu Ustazah. Inilah tantangan tahfiz pada sore hari ini, dan terima kasih Bu dan adiknya, semoga sehat terus ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kan kami dari satu jalan, di mana satu jalan ini mengikuti tantangan beberapa pertanyaan-pertanyaan seputar daripada ayat Al-Quran ya. Dan untuk itu Sudirah kiranya kita mengadakan untuk tantangan kepada anaknya ya. Iya bentar. Oke, sebelum kita lakukan tantangan itu kita pertanyaan dulu dan kenalan dulu dengan siapa ya? Ya. Baik. Nah, dengan anaknya sendiri siapa ya? Namanya? Naura. Baiklah ya. Untuk itu saya akan panggilkan dari rekan kami dari TP Jalan ya. Ya, mari satu orang. Ini perkenalkan juga kita menemukan ini ya. Jadi sesuai dengan apa program kita, dan langsung saja beberapa pertanyaan tadi disiapkan untuk kita langsung tentang. Langsung saja ya, kita ke pertanyaan yang pertama. Ada berapakah jumlah surat dalam Al-Qur'anul Karim? Oke, 4. Benar. Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua. Surat apakah dan keberapakah surat? Maksudnya tolong bacakan surat Al-Maun dari ayat 1 sampai selesai. Jawabannya sangat memuaskan dan bagus. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu menurut hukum tajwid dalam Al-Quran ada satu hukum bacaan yang disebut himalah. Dalam surah apakah dan ayat berapakah himalah itu ditingkatkan? Surah Hud ayat 41. Oke, itulah tantangan atau challenge kita di sore hari ini. Sahabat Tahfiz, alhamdulillah, dan insya Allah
kita akan next cari peserta yang lainnya ya. Jadi buat sahabat Tahfidz, pemirsa Tahfidz Challenge, tetap ikuti perjalanan saya untuk mencari beberapa peserta di manapun saja. Jadi untuk itu di perjalanan kita di kesempatan kali ini cukup sekian. Terima kasih atas kebersamaan dan juga dukungannya. Saya mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وهي الشهادتان كعيدة الإيمان والصوم والصلاة وحج والزكاة. Tiada ibu, hidupnya yatim, yatim piatu, namun dialah manusia agung, anak yatim anak yang mulia, dilindungi Allah setiap masa. Pemirsa, sahabat Tahfidz, jumpa lagi bersama saya Surya Indra Winata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, beberapa hari kemarin kami sudah mencari beberapa peserta dan dengan penuh rahmat atas kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala kami mendapatkan 3 kategori pemenang ya. Dan di kesempatan hari ini kami sudah mempersiapkan untuk pemberian hadiah ya untuk peserta pemenang tersebut. Jadi kategori pemenang kita di sini ada 3 kategori. Juara 1, juara 2 dan juara 3. Nah, kebetulan di kesempatan hari ini kita akan include dalam satu peresmian majelis ta'lim, yaitu peresmian majelis ta'lim Fatur Rahman dari kawasan Desa Besar, Kabupaten Tangerang, Banten. Nah, insya Allah kita akan bagikan hadiah atau satu penghargaan untuk ketiga pemenang The Tahfidz Challenge. Nah, jadi untuk itu mudah-mudahan kami berharap dalam penghargaan ini bisa memberikan kebanggaan untuk segenap peserta yang lain juga. Nah, jadi intinya satu penghargaan ini dengan bertujuan untuk memberikan satu semangat dan motivasi buat adik-adik kita untuk lebih giat lagi dan untuk lebih semangat lagi menghafal Al-Qur'anul Karim ya. Karena visi dan misi kami yaitu memberikan support, kemudian memotivasi, mengedukasi para pemuda-pemudi muslim untuk gemar membaca Al-Quran. Baik, untuk itu kita akan jalani state demi state dari acara kami di kesempatan kali ini. Jadi untuk itu jangan kemana-mana, saya akan mengajak Anda untuk pembagian hadiah. Yuk, tetap stay tune dan check it out. Senang hati kita ya, karena itu di samping untuk sebagai lahan atau wadah anak-anak untuk semakin memantapkan hafalannya, juga untuk merangsang mereka akan biar supaya menjadi semakin semangat dan termotivasi. Saya kira penting dan bagus itu ya. Kita bagian dari keluarganya Allah, genggam dunia akhirat dengan Al-Quran. Kepada seluruh kaum muslimin muslimat ya, wabil khusus yang ada di lingkungan Kecamatan Panongan dan sekitarnya, kami hanya sekedar mengingatkan bahwa ketika anak-anak kita bisa membaca Al-Quran, bahkan mereka bisa menghafal Al-Quran, keuntungannya bukan hanya sekedar untuk anak-anak itu sendiri, namun juga khususnya untuk orang tuanya. Maka kami hanya berharap kepada orang-orang tua, support mereka, bahkan perintahkan mereka agar mereka bisa menjadi tahfiz Al-Quran. Insya Allah akan
membahagiakan bukan hanya di dunia, bahkan insya Allah sampai di dalam surganya Allah. Detafid salam, siapa takut? Oke. Yuk kita nikmatin dalam acara pembagian hadiah dari pemenang Netafid Challenge ya. Dilindungi Allah setiap masa, anak yatim anak yang mulia, yatim piatu, tiada ayah, tiada ibu, hidupnya yatim, yatim piatu, namun dialah manusia agung, anak yatim anak yang mulia, dilindungi Allah setiap masa, anak yatim anak yang mulia, dilindungi Allah setiap masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya lah kita masih bisa berkumpul bersama dalam acara pembukaan majelis taklim Fadlur Rahman ini dalam keadaan sehat dan tanpa kurang satu apapun. Dan tak lupa juga sholawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap ke alam terang benderang. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Fadlur Rahman beserta jajarannya, yang kami hormati Kepala Desa Pesar Kecamatan Panungan beserta staf, yang kami hormati Kapolsek Kecamatan Panungan, dan yang kami hormati dan Ramil Kecamatan Panungan, serta kepada seluruh jamaah Majelis Taklim Fadlur Rahman yang kami banggakan. Dan tak lupa pula rasa terima kasih kepada para ustadz dan ustazah yang telah bersedia menerima kami dalam acara challenge atau tantangan beberapa waktu yang lalu. Pada acara challenge ini, dalam acara pencarian peserta santriwan dan santriwati, ada beberapa materi pertanyaan seputar pengetahuan keislaman, khususnya tahfidz Quran. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami dari Crow The Tahfidz Challenge, dan tentunya Tahfidz Challenge mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktu kepada kami untuk memperkenalkan diri dan sekaligus memberikan hadiah kepada para peserta pemenang The Tahfidz Challenge. Dan tentunya harapan kami nanti kritik serta saran untuk perbaikan program The Tahfidz Challenge berikutnya sangat kami harapkan. Baiklah, pada kesempatan hari ini atau kesempatan ini yang baik ini kami menyampaikan sekilas kegiatan yang telah kami The Tahfidz Challenge lakukan. Yang pertama perlu kami sampaikan, kurang lebih 1 bulan ini kami The Tahfidz Challenge yang merupakan program tantangan berupa pertanyaan seputar pengetahuan agama Islam kepada para anak-anak, dan alhamdulillah kami sudah mendapatkan para peserta tersebut dari berbagai kecamatan yang ada di seputar Kabupaten Tangerang. Walaupun memang terjadi beberapa kesulitan di lapangan, karena saat ini kita semua dalam
PSBB terkait wabah corona, sehingga kami mencari para peserta di luar pondok atau rumah tahfidz. Dan selain itu, ada juga pihak atau ustadzah yang belum siap diadakan tantangan tersebut. Dan yang kedua, tujuan kami The Tahfidz Challenge ini selain untuk menjadikan motivasi baik dari orang tua, para ustadzah, serta para anak itu sendiri, yang tidak kalah pentingnya adalah menjadikan anak itu lebih berani dan percaya diri. Dan yang ketiga, ucapan rasa terima kasih kepada pihak donatur yang telah membantu kami The Tahfidz Challenge. Semoga amal ibadahnya nanti diterima oleh Allah SWT, serta selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, sehingga tetap istiqomah dalam beramal untuk agama Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian sekilas kegiatan The Tahfidz Challenge yang kami sampaikan. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada kru The Tahfidz Challenge untuk memanggil atau menyampaikan beberapa hal terkait masalah penyampaian hadiah. Kepada sahabat kami, Indra Surya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan mengucap bismillah, saya coba untuk memberikan sedikit informasi khususnya buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, tentunya para jamaah majelis taklim Fathur Rahman, wabil khusus tentunya pendukung acara The Tahfidz Challenge ini, ya, Bapak Haji Junaidi sekeluarga, tentunya yang terhormat pula para segenap jajaran dari Babinsa dan juga para keamanan dan para ustadz dan segenap pengajar. Sebelum saya lanjut untuk pengumuman para peserta kami, ya, dalam program The Tahfidz Challenge, sedikit saya infokan untuk ibu-ibu khususnya yang mungkin punya putra maupun putri, silakan untuk berlomba-lomba, ya, memberikan didikan terkait ilmu agama, khususnya berikan motivasi untuk membaca Al-Quran. Nah, sebelum The Tahfidz Challenge ini kami bentuk, nah, perkenalkan dulu kami dari salah satu media pendidikan di Kabupaten Tangerang ini, yaitu TAPEN. TAPEN ini adalah tabloid pendidikan nasional. Nah, konten kami berkaitan dengan pendidikan baik formil maupun agama. Nah, alhamdulillah kemudian kami punya ide untuk membuat satu program yang memang khususnya untuk para kaum muslimin, buat adik-adik, ya, untuk memberikan motivasi dari sisi, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan 3 kategori pemenang, ya, dari tantangan yang kita berikan kepada 10, kalau tidak salah 10 peserta, ya, dari Kabupaten Tangerang ini, ya. Dan dari 10 peserta ini saya ambil 3 pemenang dengan kategori pertanyaan seputaran hafalan Al-Quran, kemudian dari sisi ilmu tajwidnya, ya, makhrajul huruf dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah juara 1, juara 2 dan juara 3 kami sudah dapatkan, dan insyaallah kami akan umumkan, dan ini dia satu penghargaan yang akan kami berikan untuk memberikan motivasi. Jadi 3 kategori pemenang, juara 1. Di sini ada 1 bingkisan dan trofi. Alhamdulillah dengan dukungan dan sponsor yang kami miliki. Selain daripada ini, kita berikan sedikit rezeki, ya, buat adik kita. Untuk juara 1 ada uang sejumlah 1 juta. Kemudian juara 2, ya silakan teman-teman, biar ada pegang. Ya, yang kedua 500.000, dan yang ketiga 300.000. Yaitu melalui monitoring dan editoring, ya, hasil dari penilaian kita, yaitu kategorinya tadi hafalannya betul, kemudian jawabannya dari kita luncurkan kepada peserta betul semua, dan makhrajul hurufnya betul semua. Dari sisi ilmu tajwidnya juga alhamdulillah insyaallah cukup fasih, ya. Juara 3
langsung saja saya umumkan dan saya kasih tahu nih ya buat adik kita. Mohon untuk penyerahan hadiah buat Bapak Lurah. Ada Bapak Lurah dari Pak Suryadi. Saya panggil di sini untuk juara 3 yaitu Elvina Nailatul Izzah. Nah ini hafalannya cukup baik ya, walaupun baru beberapa juz, dan alhamdulillah dari sisi makhrajul huruf dan ilmu tajwidnya cukup baik. Ya. Elvina Nailatul Izzah. Sini. Kemudian yang berikutnya juara 2. Ya. Juara 2 yaitu Roxelana Rehan Rizky Latifah. Ada nggak? Ya, sengaja ini peserta-peserta kami kemarin itu kami undang semua untuk acara di sini ya. Jadi alhamdulillah dari 10 peserta kita undang. Ada satu lagi. Oke, kali ini juara 1 terbaik versi dari The Tahfiz Challenge kami untuk episode yang pertama ya, insyaallah ini yaitu Muhammad Samir Hisam. Ya. Alhamdulillah dari sisi hafalan ya cukup baik ya, dari beberapa juz beliau ini sudah kalah ya. Kemudian dari pertanyaan ini 2 ya, 2, 3 ya, 2, 3. Dan yang terakhir dari urut tajwidnya juga cukup baik ya, Bapak Jokowi. Oke, silakan tepuk tangan. 1 dulu ya. Ya. 3 dulu ya. Dari pembagian hadiah 3 dulu ya. Pak Lurah silakan. Juara 3. Iya, kasih Pak Lurah. Maju. Ini dia. Kasih Pak Lurah. Elvina Nailatul Izzah. Bingkisannya satu. Bingkisannya satu. Kasih Pak, itu bungkusnya Pak. Terus belajar ya, tingkatkan hafalannya ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Lurah. Yang berikutnya juara 2 Roxelana Rehan Rizky Latifah. Ya, bingkisannya. Bingkisan ada. Nah, ini bingkisannya Al-Quran. Ya, terima kasih. Roxelana Rehan Rizky Latifah. Maju deh. Ya. Ya, tepuk tangan Ibu. Semoga bermanfaat ya buat adik kita Roxelana Rehan Rizky Latifah. Tulisannya Pak. Juara 1 Pak. Iya. Iya, apa-apa ya. Yang terakhir juara 1 ya, Muhammad. Maju deh. Maju sini adiknya. Awas, kebawa tak jalan ya. Dah, salaman dulu. Ya, selamat. Taruh aja sini dulu lah. Taruh dulu. Taruh pas dulu. Kita kesempatan. Ini terserah lagi. Salaman dulu. Iya, kasih pertanyaan yang ada. Foto bareng. Maju. Tepuk tangan dong yang mulia. Alhamdulillah. Nanti mau dites lagi. Boleh ya. Nah, adek gimana? Seneng nggak? Adek? Hadiahnya mau buat apa? Adek hadiahnya mau buat apa? Oke, Samir hadiahnya buat apa? Oke, tahu. Udah gitu aja. Terima kasih ya. Ya, semoga bermanfaat. Ya, terus tingkatkan hafalan Al-Qur'annya. Semoga jadi anak yang saleh dan salehah.
Yang kedua, terima kasih atas waktunya dan tentunya kami dari tim The Tauhid Challenge minta dukungannya untuk like dan subscribe-nya demi kelancaran dan eksistensi program kami yang insya Allah akan jangka panjang, ya. Dan oh iya, sorry, masih ada beberapa hadiah hiburan untuk beberapa peserta kemarin. Gak usah sedih ya. Oh ya udah, nanti biar kita langsung saja panggil ya untuk hadiah hiburan yang lainnya ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Mungkin masih banyak acara yang lainnya dan cukup padat. القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وهي الشهادتان كعيدة الإيمان والصوم والصلاة وحج والزكاة